Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu pada hari ini? Harus selalu sehat dan semangat ya nak. Anak-anak, hari ini ibu akan menjelaskan materi tema 2 sub 4 gemar membaca. Nah anak-anak, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Semoga hari ini ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat buat kita dan orang lain. Ayo diangkat semua tangannya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita berdoa, mari kita lihat video yang akan ibu paparkan di tema 2 ini. Selamat melihat. Baik anak-anak, kita kembali ke materi ya. Tema 2 kegemaranku. Tepatnya pada sub 4 gemar membaca. Nah anak-anak, siapa yang suka membaca? Ayo. Alhamdulillah, suka membaca semua ya. Anak-anak, kalau kita suka membaca, kita akan menjadi anak yang pintar dan tahu segalanya. Karena kita rajin membaca. Dengan membaca, banyak berita-berita yang kita tahu, banyak cerita-cerita yang kita tahu. Nah, anak-anak Bu Lilis, kalau ada anaknya Ibu Lilis yang belum lancar membaca, tetap semangat belajar membacanya ya, agar bisa baca dengan lancar. Dan yang sudah lancar bacanya, tetap selalu dilatih membaca dan baca terus biar tidak lupa. Baik anak-anak, selalu tetap semangat ya. Nah, kita akan mempelajari posisi duduk yang benar dan posisi duduk yang salah. Bila kita membaca buku, biasanya yang kita sering lakukan adalah dengan duduk. Membaca buku dengan posisi duduk itu sangat nyaman, dengan santai-santai ya nak. Nah, posisi duduk yang salah contohnya seperti ini. Nah, ini adalah posisi duduk yang salah. Karena tulang belakangnya terlalu bungkuk ya, terlalu dibengkokkan. Dia terlalu condong ke depan sehingga tulang belakangnya bengkok. Ini yang bisa mengakibatkan tulang belakang kita cepat sakit, anak-anak ya. Ini adalah posisi duduk yang salah. Nah, yang ini gambar berikutnya adalah posisi duduk yang benar. Posisi yang duduk yang benar adalah tegak ya, dengan tulang belakang lurus. Jadi tidak cepat sakit tulang belakangnya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya membedakan posisi duduk yang benar dengan posisi duduk yang salah. Jadi jika kalian membaca buku atau mengerjakan tugas-tugas yang lain dengan cara duduk, kalian harus menggunakan posisi duduk yang benar. Alhamdulillah, sudah paham ya nak? Baik, ibu akan teruskan ke materi berikutnya. Nah, anak-anak, ibu akan menerangkan tentang memisahkan suku kata. Pada minggu yang lalu, tepat pada sub tema 1, ibu sudah menjelaskan tentang memisahkan suku kata. Tetapi pada sub tema 4 ini, ibu akan mengulang kembali atau menjelaskan kembali agar lebih paham. Nah, anak-anak, coba kita lihat contoh nomor 1. Roti. Bagaimana penulisannya? Yaitu ro dikasih strip, ti ya, roti. Nah, contoh kedua, pesawat. Yaitu penulisannya pe dikasih strip, sa dikasih strip atau garis, wat. Jadi pesawat. Ayo, contoh ketiga, siapa yang bisa? Ya, bisa semua ya. Dengan kata merah putih. Bagaimana penulisannya? Yaitu me kasih
strip, ra, kasih strip, pu, dikasih strip, baru tih. Merah, putih. Nah, anak-anak, beginilah caranya pemisahan suku kata. Nah, setelah kita belajar pemisahan suku kata, kita akan belajar tentang menghitung suku kata. Bagaimana cara menghitung suku kata? Seperti ini. Contohnya, yang seperti kita sudah pelajari tentang pemisahan suku kata, yaitu kata buku, penulisannya adalah buku. Jumlah suku katanya 2. Kita bisa hitung dari sini ya, Nak. Buku 1, 2. Ya, bisa juga dihitung dengan jari. Pakai jari, dihitung pakai jari. Buku. Nah, jadi 2 ya. Jumlahnya. Coba sepatu. Berapa sepatu ini? Sepatu. Ada 3 suku kata. Perpustakaan. Berapakah suku kata perpustakaan? Benar nggak yang Bu Lilis tulis ini 5? Kita hitung ya sama-sama. Perpustakaan. Ayo hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar. Jumlah suku katanya dari perpustakaan adalah 5. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Sudah mengerti ya? Gampang kok. Nah, anak-anak, kita sudah memisahkan suku kata dan menghitung suku kata dan cara duduk yang benar. Sekarang, Ibu akan mengajak kalian membuat apa? Membuat kartu kata. Nah, bagaimana caranya buat kartu kata? Buat kartu kata, kita harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Seperti gunting, lem, kertas yang akan ditempel, kemudian spidol untuk menulis nama kita ya. Lalu kita bisa menyiapkan juga bahan-bahan yang digunakan untuk menghias kartu kata kita supaya terlihat lebih cantik dan indah. Nah, kalau Ibu mau menggunakan daun kering sama batang atau ranting pohon ya yang kecil. Boleh juga kalau kalian mau pakai kertas origami, boleh kertas kado, boleh juga pakai sedotan, ya dipotong-potong gitu sedotannya, nanti tinggal ditempel di pinggirannya sini boleh. Lalu jika ada foto kalian, bisa ditempelkan di pojoknya atau di tengah ya, di samping tulisan kalian. Nama kalian ya Nak ya, di sini. Bagaimana? Mengerti ya? Gampang kan cara buatnya? Nah, ini tadi penjelasan tentang membuat kartu kata. Nah, ini ada video pembuatan kartu kata. Silahkan dilihat. Nah, bagaimana? Gampang kan cara membuat kartu katanya? Pasti bisa kan di rumah nanti membuatnya? Nah, baik anak-anak, setelah kita melihat video pembuatan kartu kata, kita belajar lagi ya, yaitu belajar tentang macam-macam buku bacaan. Apa saja buku bacaan itu? Ayo kita lihat sama-sama ya. Nah, buku bacaannya nih. Ini gambarnya dulu yang Ibu tampilkan. Nanti kita sebutkan bersama-sama. Nah, sekarang yang pertama. Nih, ada buku cerita. Ini buku cerita. Tahu kan Nak buku cerita? Tahu semua kok anaknya Ibu ya, sudah tahu. Paling sudah banyak di rumah ya buku cerita dibelikan ayah dan ibunya. Nah, yang ini sama ini apa ya? Oh, yang ini koran. Yang ini adalah komik ya, yang sering dibaca. Biasanya anak-anak juga suka baca komik karena ceritanya juga asik dan bagus-bagus. Kalau ayah biasanya suka baca koran untuk mengetahui informasi di luar sana. Nah, anak-anak, coba kita lihat ini. Nah, ada buku pelajaran dan ada majalah.
Buku pelajaran ini harus kita baca juga, dan banyak juga cerita di dalam buku pelajaran. Bisa kalian baca dan tahu cerita apa saja. Nah, ini ada majalah. Majalah juga merupakan informasi yang ada di dalam, kita bisa tahu juga ya. Ada loh majalah yang biasanya ibu kita biasanya suka beli majalah kue, buat cara membuat kue ya, dan masak-masakan yang lain. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Macam-macam buku bacaan, ada buku cerita, ada koran, ada komik, buku pelajaran, dan majalah. Nanti kalau ditanya sama orang, tahu koran nggak? Saya sudah tahu. Itu ada buku bacaan, yaitu koran, komik ya nak ya. Nah, setelah kita belajar baca macam buku bacaan, baik, ibu akan mempelajari atau memberi materi tentang apa ya? Menyusun pola berdasarkan kelompok benda. Coba, apa ya ini ya? Jadi bingung ini ya. Ayo, kita sama-sama ya mengerjakannya. Anak-anak, ibu punya beberapa kolom atau kotak. Kotak pertama, gambarnya apa ya? Apel, ya. Kolom kedua atau kotak kedua gambarnya anggur. Nah, sekarang setelah sudah ditulis, udah tahu kelompoknya, kelompok bendanya, ada apel, ada anggur. Sekarang kita tulis 1, 2. Kolom pertama apel, kolom kedua anggur. Nah, sekarang kita lihat. Kolom pertama tadi apa ya? Apel. Coba kita lihat, benar tidak kalau apel? Ya, benar. Ternyata kolom pertama adalah apel. Kolom kedua kembali anggur. Nah, kolom pertama apel. Nah, kolom kedua apa ya? Ini tadi kita lihat kolom kedua apa ya? Anggur. Iya. Nah, ayo kolom pertama apa ya? Pasti bisa. Ya benar, apel. Subhanallah, sudah hebat. Baru sekali dikasih tahu, dilajari sudah hebat. Nah, sekarang contoh kedua yuk. Nih, kotak pertama. Ke satu. Ada gelas. Kotak kedua apa ya? Kita nggak tahu. Nah, sekarang coba dilihat. Kotak ketiga ada sendok. Kotak pertama, gelas lagi. Nah, kotak kedua, piring. Nah, berarti yang di kotak kedua di sini berarti apa ya? Piring. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat kotak ketiga apa ya? Kita lihat di sini kotak ketiga apa ya? Apa benar sendok? Coba kita lihat 1, 2, 3. Benar. Sendok. Alhamdulillah. Sudah pinter. Nanti kalau ada tugas di buku pasti dapat 100. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang menyusun pola berdasarkan kelompok benda. Nah, sekarang kita akan belajar melengkapi pola benda berdasarkan jenisnya. Sekarang kita lihat ada berapa warna pada gambar tabung ini. Ayo kita lihat dulu ya. Gambar pertama berwarna apa tabungnya? Biru. Ayo disebutkan sama-sama yuk, bantu Bu Lilis. Tabung kedua orange. Tabung ketiga hijau. Tabung keempat merah. Nah, sekarang ada 4 tabung. Setelah sudah tahu warnanya, kita tinggal menulis ya urutannya. 1, tabung kedua, tabung ketiga, dan tabung keempat. Nah, sekarang setelah kita sudah tulis urutannya, sekarang ibu mau tanya, kira-kira kalau di sini nomor 1, kira-kira tabungnya warnanya apa? Ya bener, biru. Sama ya.
Nih sama. Nah, sekarang kalau yang di sini ibu nomor tabungnya nomor 2, kira-kira warna apa tabungnya ya? Kita lihat. Orange, ya benar. Hebat. Nah, sudah tahu kan? Sekarang kalau di sini ibu kasih nomor 4, kira-kira tabungnya warna apa? Ayo, coba kita lihat ya. 1, 2, 3. Yeay, benar. Warna merah ya. Nih, anak-anak, tadi kita sudah tahu, sudah paham tentang ini tabungnya, warna ya. Sekarang kita contoh kedua. Coba, ibu punya urutan pertama buku, urutan kedua pensil, urutan pertama lagi buku, urutan kedua pensil. Nah, ada yang kosong nih. Urutan pertama kira-kira apa ya? Buku, bener. Urutan kedua, pensil. Urutan ke satu, buku. Urutan kedua, apa coba? Pinter semua. Ya bener, pensil nak. Alhamdulillah, sudah hebat dan pintar semua anaknya ibu. Nak, selalu belajar ya di rumah ya nak. Buku temanya dipelajarin. Nanti kalau ada soal-soal seperti ini sudah bisa menjawab. Nah, anak-anak, sebelum ibu akhirin pembelajaran tema 2 sub 4, gemar membaca, ibu mau pesan dulu sama kalian ya. Kalian harus selalu jaga kesehatan ya nak. Kalau mau keluar rumah menggunakan masker dan jangan terlalu pergi ke tempat keramaian ya sayang. Dan jangan lupa selalu cuci tangan biar tubuh kita selalu sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit ataupun virus ya nak ya. Nah anak, jaga kebersihan dan kesehatan sangat penting agar kita semangat belajarnya ya. Makanya kita harus sehat. Demikian materi yang ibu kasih hari ini. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana? Sudah lihat ya video yang ibu berikan tadi ya? Yang sudah paham ya? Insya Allah kalian sudah paham semua dan ibu tahu kalian anak yang pintar semua. Anak-anak, ibu mau berpesan kalian harus rajin membaca. Jangan malas membaca ya nak ya. Agar kita selalu tahu apa yang ada di luar sana. Kita tahu semua informasi-informasi ya. Jadi dengan membaca kita akan tahu segalanya dan kita tambah pintar. Anak-anak, sebelum ibu akhiri pembelajaran tema 2 sub 4 gemar membaca, ibu mau berpesan kepada kalian selalu tetap jaga kesehatan ya. Jaga kebersihan untuk kebugaran kita semua. Anak-anak, ibu mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.